kita membuka Alkitab kita dan kita akan merenungkan di dalam Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62. Mari kita baca ayat kedua dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-62, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kalau saudara sudah menemukannya, saya akan memimpin saudara dengan membacakannya secara bersuara, dan saudara silakan membacanya di dalam hati sambil berdoa memohon Allah sendiri yang boleh menjelaskan kepada setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita memohon Allah sendiri yang boleh menjelaskannya kepada kita dan menguatkan kita untuk boleh memahami apa yang Dia inginkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami rindu ingin menikmati Engkau. Sungguh kami rindu ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tetapi Tuhan, seringkali otak kami terus bekerja sehingga kami sulit melihat Engkau. Bahkan kami sulit merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami. Kekhawatiran kami, kecemasan kami, banyak rencana kami yang kami susun Tuhan, membuat kami sulit sekali lagi untuk boleh menikmati hadirat-Mu dan berjumpa dengan Engkau. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, tenangkanlah hati kami, tenangkanlah pikiran kami, tolong kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau dan menikmati hadirat-Mu. Sehingga hati kami yang lemah, kami boleh dikuatkan. Sehingga setiap kami yang bergumul, kami boleh melihat dan berjalan di dalam pergumulan kami dengan Tuhan. Sehingga setiap kami yang mengalami kekhawatiran dan kegelisahan, kami boleh menikmati damai Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bimbing kami, Tuhan tuntun kami untuk boleh menikmati firman-Mu dan mengalami Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita mungkin sering mendengar kalimat ini, saudara. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, kita mungkin sudah sering mendengar kalimat ini, entah pada waktu kita bergumul atau pada waktu kita melihat orang lain bergumul, kita mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Bukan demikian, saudara? Saudara, kalimat ini kelihatannya mudah untuk diucapkan, gampang untuk disampaikan kepada orang. Tetapi percaya sepenuhnya kepada Tuhan seringkali membuat kita itu sangat sulit, saudara. Benar demikian? Oleh sebab itu, saudara, ada seorang penulis menggambarkan kepada kita seperti seekor ikan yang hidup di tengah-tengah lautan, saudara. Ikan kecil yang hidup di tengah-tengah lautan. Dia berjalan, dia berenang kemanapun ia mau, dia makan, dia menikmati seluruh hidupnya di dalam lautan itu. Tetapi di dalam hidupnya dia selalu bertanya, di mana lautan itu? Di mana lautan itu? Saudara, bukankah demikian dengan hidup kita? Seringkali di dalam hidup kita, kita percaya di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup menolong kita. Bahwa Allah itu adalah Allah yang sanggup untuk memimpin kita melewati begitu banyak pergumulan di dalam kehidupan ini. Tetapi seringkali di dalam hidup kita, bukankah kita sulit untuk memahaminya dengan sungguh-sungguh? Kita sulit untuk boleh meyakininya dengan sungguh-sungguh. Ketika bergumul, otak kita bekerja. Ketika bergumul, kita terus berpikir untuk mencari solusi dengan cara dan kekuatan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau malam hari ini kita pun ada di posisi demikian. Bila kiranya firman Tuhan malam hari ini boleh menguatkan kita. Bila firman Tuhan malam hari ini boleh menolong kita kembali untuk melihat dan meyakini bahwa Allah adalah Allah di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang patut untuk kita percayai. Saudara, persoalan seperti ini pun sebetulnya sudah terjadi pada tokoh Alkitab, bukan? Kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, saudara. Contohnya misal Abraham, saudara. Saudara, Abraham di dalam perjalanan hidupnya, apakah dia selalu meyakini bahwa Allah itu bisa dipercaya?
Saudara, bukankah Abraham pun pernah mengalami kegagalan untuk mempercayai Allah di dalam kehidupannya? Contoh misalnya, saudara, Abraham pernah berbohong untuk menyelamatkan dirinya. Abraham pernah percaya kepada dirinya dengan caranya, dengan pikirannya. Dia pikir dengan menyatakan istrinya itu adalah saudaranya, itu bisa menyelamatkan dia dari kematian. Tetapi Abraham salah, saudara. Abraham salah. Saudara, sekali lagi tokoh-tokoh Alkitab pun pernah gagal di dalam mempercayai Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Saudara, waktu saya coba merenungkan bagian ini, saya menemukan paling tidak ada 3 hal penyebab kenapa seringkali kita itu sulit mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Khususnya pada waktu kita itu sedang bergumul. Khususnya pada waktu kita mengalami penderitaan. Kenapa kita begitu sulit menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, dan merasa tenang di hadapan Tuhan. Saudara, 3 penyebab. Yang pertama, pada waktu saya renungkan, saudara, penyebab yang pertama adalah kita seringkali membiarkan kegelapan atau penderitaan itu mengungkung pikiran kita dan hidup kita. Apa maksudnya, saudara? Seorang penulis menggambarkan seperti ini, saudara. Sama seperti pada waktu kita melihat harimau hujan, saudara. Sama seperti pada waktu kita melihat awan yang mendung. Pada waktu kita melihat awan yang mendung, kita hanya melihat kumpalan awan yang gelap. Dan kita sulit untuk melihat matahari. Saudara, bukankah demikian dengan hidup kita seringkali? Pada waktu kita mengalami hal yang sulit, tekanan yang begitu berat di dalam hidup ini, kita seringkali sulit untuk melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, bukan? Kenapa? Karena kita lebih banyak memikirkan kesulitan kita. Karena kita lebih banyak memikirkan kegelapan hidup kita. Bahkan kita lebih banyak memikirkan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Dan apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Maka pada waktu kita membiarkan itu terjadi, saudara, kita sulit untuk menikmati Tuhan. Kita sulit untuk melihat Tuhan. Bahkan kita sulit untuk percaya kepada Tuhan. Kita lebih mudah percaya kepada tawaran-tawaran solusi dari luar hidup kita atau dari pikiran-pikiran kita. Saudara, ketika kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan di dalam hidup kita, maka di sanalah kita sulit untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah kita. Bukan demikian, saudara. Saudara, seringkali kita melihat masalah jauh lebih besar daripada hidup kita, bukan? Saudara, seringkali kita melihat pergumulan, kekhawatiran, kecemasan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan Allah yang sudah bekerja bagi kita. Dibandingkan Allah yang sudah membuktikan bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia berjalan di dalam hidup kita, bahwa Dia nyata bagi kita. Kita sulit, saudara. Kenapa? Karena kita di bawah tekanan dan kita membiarkan tekanan itu menguasai pikiran dan seluruh hidup kita. Itu alasan yang pertama, saudara. Alasan yang kedua, penyebab kenapa kita seringkali sulit untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan adalah kita seringkali dikungkung oleh ekspektasi diri kita sendiri, saudara. Apa maksudnya? Begini, saudara. Saudara, penyebab lain kita sulit mempercayai Tuhan adalah kita sering mempunyai gagasan atau tentang apa yang seharusnya Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Harusnya Tuhan begini, harusnya Tuhan begitu, harusnya hidup saya begini, harusnya Tuhan mendengarkan doa saya, harusnya semua tentang diri kita. Maka pada waktu kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan tentang sesuatu yang kita inginkan. Maka pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta Tuhan mengabulkan setiap harapan-harapan kita. Allah melakukan apa yang kita mau. Kita berharap Allah menolong kita agar kita bisa keluar dari setiap tekanan yang ada. Saudara, saya sangat mengerti sekali. Tentu saja setiap kita yang hidup di bawah tekanan, kekhawatiran, kecemasan, pergumulan, penderitaan, apapun itu, saudara. Kita tidak mau tinggal diam di dalam semua itu. Kita pengen keluar, kita pengen berjuang bebas, kita pengen meninggalkan semuanya. Oleh sebab itu, Tuhan dengarkan setiap ekspektasi saya. Tuhan jawab setiap harapan saya. Tuhan tolong saya. Tetapi saudara, sadar atau tidak sadar, sebetulnya seringkali ekspektasi yang kita buat itulah membuat kita tidak bisa menikmati Tuhan. Membuat kita sepenuh-penuhnya tidak bisa percaya kepada Tuhan.
Ekspektasi kita inilah yang membuat kita buta untuk melihat anugerah Tuhan itu masih ada. Ekspektasi inilah yang membuat kita sulit untuk boleh melihat bahwa sebetulnya Tuhan pun tetap bekerja dan tetap berjalan di tengah-tengah kekhawatiran kita. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah alasan yang kedua, saudara. Alasan yang ketiga, penyebab kenapa kita sering kali sulit untuk percaya sepenuh-penuhnya kepada Tuhan adalah karena kita tidak terbiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Karena kita tidak terbiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara sadar atau tidak, dalam hidup kita sering kali merasa cukup dengan apa yang ada, bukan? Sadar atau tidak, saudara, dari kecil kita sudah hidup bergantung dengan orang tua kita. Kita bergantung dengan setiap hal yang ada di dalam hidup kita. Kita bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita bergantung dengan pekerjaan kita. Kita bergantung dengan gaji kita. Kita bergantung dengan rutinitas kehidupan kita. Bahkan kita bergantung dengan setiap rencana yang sudah kita susun di dalam kehidupan kita. Setelah setiap hal ini membuat kita sulit bergantung pada waktu Tuhan izinkan semuanya menghilang, saudara. Saudara sambil contoh misalnya bangsa Israel, saudara. Saudara ketika mereka dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, mereka ada di padang gurun, dicatat di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ketiga begini, saudara. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Soalnya dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel lebih memilih bisa makan minum di Mesir, di dalam kehidupan mereka yang lama. Mereka tidak betah dengan kehidupan mereka yang baru. Hidup yang baru adalah harus bergantung sama Tuhan. Rutinitas harus dibuang. Makan minum tidak bisa seperti yang lama lagi. Mereka tidak terbiasa hidup bergantung kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan mengizinkan kehidupan rutinitas mereka, kehidupan mereka yang lama yang sudah seolah-olah teratur, terencana dengan baik, Tuhan izinkan menghilang. Dan hari ini mereka harus bergantung sama Tuhan. Mereka mengeluh, mereka ngomel, bahkan mereka merasa Tuhan tidak hadir bagi mereka. Bahkan mereka merasa bahwa Tuhan membawa mereka kepada kecelakaan dan kematian. Bukankah seringkali kita pun demikian? Ketika Tuhan mengambil setiap jadwal hidup kita. Ketika hari ini Tuhan tidak mengizinkan kita tidak hidup seperti yang lama lagi. Mungkin ada di antara kita yang bergumul, kalau lama kita bisa terima bekerja dan terima gaji full, tapi sekarang kita harus terima gaji separuh. Atau mungkin ada di antara kita yang bergumul, kalau dulu saya bisa bekerja dengan luar biasa dan menghasilkan begitu banyak uang, tetapi sekarang begitu sulit sekali untuk menghasilkan uang. Kita sulit melihat Tuhan. Kalau dulu ketika waktu kita baik, kalau dulu ketika setiap rutinitas kita, rencana kita bisa kita pikirkan dengan matang, bisa kita jalankan dengan matang, kita merasa semua baik-baik aja. Tapi hari ini ketika Tuhan mengizinkan semuanya itu tidak ada, sulit bagi kita untuk benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel tidak terbiasa hidup bergantung hanya kepada Tuhan. Mereka terbiasa dengan rutinitas kehidupan mereka sekalipun mereka adalah budak. Mereka terbiasa dengan kehidupan mereka yang lama sekalipun mereka itu hanya seorang budak. Padahal pada waktu Allah membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir, Allah mau mengajarkan kepada mereka bahwa hidup mereka yang lama dan hidup mereka yang baru itu berbeda. Hidup mereka yang lama mereka bergantung kepada Firaun, tetapi hidup mereka yang baru adalah mereka bergantung hanya kepada Tuhan. Tuhan mau ajarkan kepada mereka, sekalipun rutinitas mereka sudah berubah, sekalipun mereka tidak punya makanan dan minum, sekalipun mereka tidak punya tempat tinggal, tetapi ada Allah bersama dengan mereka. Tetapi bangsa Israel tidak terbiasa dengan itu. Maka pada waktu mereka di padang pasir, mereka bergumul, mereka marah kepada Tuhan. Saudara, bukankah hal seperti ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahkan umat manusia?
Pada waktu Tuhan mengizinkan semua diambil, kita sulit untuk benar-benar hanya menghidupi hidup ini hanya bersama dengan Tuhan. Kita menjadi tidak tenang, kita menjadi khawatir, kita mulai mengusahakan segala sesuatunya supaya kekhawatiran ini boleh diselesaikan. Kita mulai terus berperang di dalam otak, di dalam hati kita, mencari solusi sedemikian rupa supaya kita boleh kembali kepada kehidupan kita yang lama atau kehidupan yang jauh lebih baik. Kita terus berjuang dan terus berjuang. Saudara, saya mau katakan kepada setiap kita pada malam hari ini, dimanapun kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, saudara percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bertindak dan terus bekerja di dalam kehidupan kita dengan caranya. Percayalah akan hal itu, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar malam hari ini dari Daud. Kita belajar dari Mazmur pasal ke-62 yang tadi kita baca, saudara. Saudara, Mazmur 62 ini mengisahkan tentang satu ungkapan hati di mana di mana Daud ini begitu bergumul di dalam kehidupannya. Di tengah pergumulannya yang tidak mudah, saudara, tetapi Daud tetap bisa merasa tenang bersama dengan Allah. Di tengah kekhawatiran, di tengah gejolak hidupnya yang sedemikian rupa, rutinitasnya diambil oleh Tuhan. Ekspektasinya berubah, tetapi Daud bisa tetap tenang di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan ayat yang kedua, dikatakan begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan ayat 2 ini, saudara? Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ayat ini mau menunjukkan kepada kita tentang keyakinan Daud akan Tuhan, keyakinannya akan Tuhan dan pengharapannya di dalam Tuhan, saudara. Saudara, sekali lagi kalimat yang diungkapkan oleh Daud ini bukan sebuah kalimat klise seperti kita seringkali berkata kepada diri kita, percayalah kepada Tuhan, tetapi otak kita masih terus bekerja, masih terus mengusahakan, masih terus berjuang. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh berjuang, bukan berarti kita tidak boleh mengusahakan segala sesuatu di dalam hidup kita, tapi seringkali di dalam hidup kita lebih mengupayakan perjuangan kita dan rencana kita dan solusi yang ingin kita cari daripada kita sungguh-sungguh tenang memikirkan apa yang Tuhan inginkan, memikirkan dan meyakini bahwa Tuhan itu bekerja dan berperang bagi setiap kita. So, di dalam bahasa Inggrisnya kata tenang ini menggunakan kata diam. Apa maksudnya diam ini, saudara? Saudara, tentu saja diam di sini bukan berarti kita tidak perlu bekerja apapun. Saudara, diam di sini bukan berarti kita tidak memikirkan apapun. Saudara, diam di sini maksudnya adalah Daud sekalipun dia tidak melakukan apapun, sekalipun Daud tidak mengerjakan apapun untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, tetapi di dalam imannya dia aktif mencari Tuhan. Tetapi di dalam imannya dia selalu punya pengharapan dan percaya sepenuh-penuhnya bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan akan berperang bagi dia dan mengerjakan semuanya bagi dia. Setelah dikasih oleh Tuhan, itulah yang membuat Daud dapat begitu tenang ketika dia menghadapi kesulitan yang begitu sulit di dalam hidupnya. Seorang penulis, saudara, mengatakan dan dia memberikan sebuah gambaran tentang apa itu diam bersama dengan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan. Seorang penulis menggambarkan seperti angin topan, saudara. Seperti angin topan yang begitu ruwet sekali, yang begitu menakutkan sekali. Tetapi di dalam angin topan itu, saudara, di tengah-tengah angin topan itu ada kedamaian, ada ketenangan yang begitu luar biasa. The eyes of the storm, kata orang-orang di sana, saudara. Nah, saudara, di dalam angin topan itu ada satu mata yang begitu tenang sekali. Ketika kita berada di tengah-tengah angin topan yang begitu luar biasa itu, saudara, kita berada di tengah-tengahnya dan kita merasakan ketenangan. Saudara, demikianlah juga dengan hidup kita. Ketika kita berada di dalam begitu banyak persoalan di dalam hidup kita, mari kita belajar berdiri dengan tenang di tengah-tengah mata angin topan itu. Berdiam di sana, sekalipun di luar sana begitu menakutkan, sekalipun di luar sana begitu mencemaskan, sekalipun di luar sana begitu menakutkan dan mengerikan, saudara. Tapi kita bisa diam bersama dengan Tuhan. Kita ada di tengah-tengah
di dalam angin topan itu. Dan melihat semuanya bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi keyakinan Daud ini bukanlah keyakinan yang klise. Keyakinan Daud ini tentu saja dibangun dengan atas dasar keyakinan yang benar saudara. Oleh sebab itu, pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apa yang membuat Daud begitu bisa tenang dan begitu yakin bahwa Tuhan itu adalah tempat di mana dia itu bisa tenang. Kenapa Daud bisa yakin saudara? Saudara, di dalam perenungan kita saya mengajak kita untuk melihat paling tidak ada dua hal saudara. Yang pertama, Daud bisa begitu yakin ketenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Karena yang pertama adalah Daud mengenal dengan benar siapa Tuhan yang ia layani. Daud mengenal dengan benar siapa Tuhan yang ia percayai. Seberapa bedanya ketika kita mengenal manusia dan kita semakin mengenal Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mengenal manusia di dalam hidup kita, kita akan semakin ketika kita mengenal manusia, semakin kita mengenal seseorang, kita akan semakin menemukan kelemahan. Betul demikian saudara? Nah pada waktu kita menemukan manusia itu mempunyai kelemahan, maka akan muncul dua sikap. Sikap yang pertama adalah kita menganggap remeh seseorang itu karena dia punya kelemahan. Yang kedua adalah sikap di mana kita merasa berbelas kasihan kepada orang itu perlu ditolong, orang itu perlu diselamatkan. Itulah bedanya saudara. Nah bedanya dengan pengenalan kita. Kalau kita semakin mengenal Allah, maka yang kita temukan di dalam Allah itu adalah kesempurnaan. Semakin kita mengenal Allah, kita tidak akan pernah menemukan kegagalan. Semakin kita mengenal Allah, kita akan menemukan kekudusan, kesempurnaan, keilahian dan selain sebagainya saudara. Maka ada dua sikap yang muncul pada waktu kita menemukan kesempurnaan itu. Yang sikap yang pertama adalah pada waktu kita melihat kesempurnaan di dalam Allah itu, maka di sanalah kita akan merasa tenang. Maka di sanalah kita akan mempercayakan seluruh hidup kita dan di sanalah kita akan menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh mengikuti Dia karena Dia adalah pribadi yang sempurna. Atau sikap yang kedua adalah karena kita menemukan Allah begitu sempurna dan kita begitu berdosa, kita merasa minder, kita merasa tidak mampu dan pada akhirnya kita menyerah. Saudara, saya sangat percaya pada waktu Daud mengenal Allah, dia tidak merasa minder. Dia tidak merasa dirinya buruk dan Allah itu jauh. Tetapi pada waktu Daud semakin mengenal Allah dan dia melihat kesempurnaan di dalam Allah itu, dia semakin merasa tenang. Dia semakin merasa yakin. Dia makin yakin. Sehingga di dalam kalimat berikutnya Daud berkata, Allah lah sumber keselamatanku, Dialah gunung batuku dan kubu pertahananku. Oh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Daud mampu berkata Allah lah sumber keselamatan hidupnya, itu mau menunjukkan bahwa Daud begitu yakin dan begitu berpengharapan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Karena ia mengenal Allah yang sempurna. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya bagi setiap kita hari ini, sudah seberapa benarkah kita mengenal Allah di dalam hidup kita? Apakah kita hanya mengenal Allah kita hanyalah seorang Allah pelayan jasa, Allah yang kita butuhkan pada waktu kita membutuhkan, Allah yang datang ketika kita meminta Ia untuk datang, Allah yang bekerja ketika kita meminta Dia untuk bekerja, atau Allah yang hanya menyediakan segala sesuatu jalan keluar bagi kita pada waktu kita merasa tidak ada jalan keluar. Allah seperti apa yang kita kenal hari ini? Setelah dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Daud. Daud mengenal Allah yang bekerja di masa lalunya dan Allah pun akan bekerja di masa depan di dalam kehidupannya. Daud mengenal Allah yang sempurna, Allah yang tidak punya cacat celah, Allah yang kudus, Allah yang sempurna di dalam kehidupannya. Maka Daud berani berkata, Allah lah sumber keselamatanku, Dialah gunung batuku dan benteng pertahanan di dalam hidupku. So mari kita bertanya di dalam hidup kita. So mari kita renungkan ini baik-baik. Serahkanlah hidup kita karena kita percaya Allah sumber keselamatan kita. Yang kedua, kenapa Daud
bisa tenang dan yakin bahwa Allah lah sumber keselamatan hidupnya. Yang kedua adalah Daud mengenal siapa dirinya. Saudara, ada masalah yang kita bisa selesaikan dengan kekuatan kita. Betul, saudara. Tetapi kita juga mesti yakin bahwa ada masalah yang kita tidak mampu selesaikan dengan kekuatan kita, saudara. Ada persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini yang bisa kita kerjakan dengan kekuatan, pikiran, dan rencana kita. Bahkan dengan bantuan orang-orang di sekitar kita. Tetapi ada persoalan yang kita tidak mampu selesaikan dengan semuanya itu. Saudara, di dalam perenungan kita melihat Daud, saudara. Ketika Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu mau menyatakan keyakinan dirinya kepada Allah. Di satu sisi dan di sisi yang lain, Daud sedang mau menunjukkan bahwa dia tidak mampu menyelesaikan semua persoalan di dalam kehidupannya. Maka itu dia percaya ada Allah yang mampu menolong dia. Ada Allah yang bisa mengerjakan semuanya. Setelah kita lihat kehidupan Daud. Bukankah di dalam kehidupannya pada waktu muda sampai dia menjadi tua, bertubi-tubi persoalan, bertubi-tubi pencobaan di dalam kehidupannya, penderitaan itu menghantam dia. Waktu muda dia menghadapi Goliat, menghadapi beruang, menghadapi singa. Tetapi Tuhan berikan kekuatan untuk dia menghadapi semua itu dengan kemampuan yang ada. Sewaktu dia menjadi raja pun, dia bergumul. Dia dikepung oleh musuh. Dia dikepung dan dikejar-kejar oleh Saul, orang yang dia hormati. Tetapi saudara, Daud mampu melakukannya. Daud mampu menyelesaikan semuanya. Tentu saja ada pertolongan Tuhan di dalamnya. Tetapi di dalam penyelesaian itu Daud pun menggunakan kekuatannya. Nah, saudara, kalau kita mau membandingkan persoalan di masa lalu Daud dengan persoalan yang kita lihat di dalam Mazmur pasal ke-62 ini, saudara. Sebetulnya apa persoalan yang dihadapi oleh Daud, saudara? Persoalan yang dihadapi oleh Daud di sini sebetulnya persoalan yang kecil, persoalan yang lebih mudah dibandingkan dengan persoalan-persoalan di masa lalunya. Persoalan apa itu, saudara? Saudara, Daud di sini dikhianati oleh anaknya sendiri Absalom. Saudara, di sini Daud menjadi cemas hatinya, bergumul sekali. Di satu sisi dia harus menghadapi Absalom, di satu sisi karena Absalom adalah anaknya, di sisi yang lain Daud begitu mengasihi Absalom, tetapi Absalom pengen menjatuhkan Daud pada waktu itu. Saudara, kalau kita mau lihat dan bandingkan dengan persoalan Daud di masa lalu, sebetulnya ini persoalan yang sepele dari kacamata manusia, saudara. Ini masalah yang sangat-sangat mudah bagi Daud. Dengan kekuatan Daud, dengan orang-orang yang ada di sekitar Daud, dengan kekuasaan yang Daud sudah miliki, dengan begitu banyak hal dan hikmat yang Daud miliki, Daud pasti bisa mengalahkan Absalom. Tetapi ada titik di mana Daud benar-benar meyakini bahwa ada persoalan di dalam hidupnya, sekalipun manusia melihat itu persoalan gampang, tapi bagi Daud bergumul, Daud mengalami dilematis. Daud sadar bahwa tidak sepenuhnya persoalan di dalam hidupnya dia bisa tangani dengan hikmatnya, dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan semua yang dia miliki. Maka itu Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah yang akan menjadi kota bentengku. Allah lah yang akan menjadi juru selamatku. Maka di ayat berikutnya, saudara, di ayat yang ke-9 misalnya, Daud mengajak seluruh umat untuk percaya hanya kepada Allah. Sekali lagi saudara, Daud mengenal siapa dirinya. Daud tahu dan sadar akan dirinya. Saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan setiap kita hari ini ketika kita menghadapi kesulitan dan pergumulan? Saudara, bukankah seringkali kita terus mengusahakan segala sesuatu dengan kekuatan kita? Berjuang dengan pikiran kita, dengan keuangan kita. Kita merasa keuangan kita yang kita miliki, kita merasa dengan tabungan yang kita miliki, kita merasa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, kita merasa dengan setiap pekerjaan yang kita punya hari ini. Semua dapat menolong kita, semua dapat menjadi jalan keluar bagi kita. Bahkan kita merasa ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, saudara, kita melihat bahwa hal-hal di luar Allah lah yang mampu menolong kita. Karena itu terbukti. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari Daud.
Ada persoalan di dalam hidup kita yang kita sungguh-sungguh tidak bisa tangani dengan keuangan kita. Kita tidak bisa tangani dengan pikiran kita. Kita tidak bisa tangani dengan rencana-rencana matang kita. Tapi kita bisa tangani bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mengutip ada satu cara pikir yang menurut saya sangat bagus sekali. Di dalam sebuah buku berjudul Walking in the Covenant of Grace, saudara. Saudara, dia katakan di dalam buku itu mengatakan sebetulnya di dalam kehidupan orang Kristen, saudara, saya lagi bicara tentang orang Kristen bukan orang non-Kristen. Ada dua cara hidup orang-orang Kristen di dalam menjalani kehidupan ini. Cara hidup yang pertama adalah ada orang-orang Kristen yang berkata, aku mau hidup bagi Kristus. Dan cara hidup yang kedua adalah aku mau Kristus hidup di dalam aku. Saudara, apa bedanya? Saudara, cara hidup yang pertama adalah cara hidup yang sebetulnya baik sekali. Aku mau hidup bagi Kristus. Tapi sadar atau tidak, saudara, cara hidup yang pertama ini menuntun kita kepada kekuatan kita. Kita mengerjakan segala sesuatu, kita menggunakan tenaga kita, pikiran kita untuk melayani, untuk mengerjakan apa yang Kristus inginkan dan melakukan dan menyenangkan Kristus. Tetapi saudara, buku itu mengatakan bahwa ketika kita memiliki cara pikir yang demikian, kita itu sesungguhnya sedang melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan rencana kita, kita mau lakukan semuanya kepada Kristus. Saudara, ini tidak salah. Tetapi saudara, cara pandang yang kedua, mari kita belajar tentang orang Kristen yang memberikan dirinya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya agar Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Saudara, inilah cara hidup yang seharusnya di dalam hidup kita. Paulus pun pernah berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kehidupan yang kedua ini adalah kehidupan yang sungguh-sungguh berserah kepada Kristus. Kita menikmati Kristus dengan setiap hal yang kita miliki. Kita bisa menikmati Kristus di tengah-tengah penderitaan. Karena kita mau Kristus itu sungguh-sungguh hidup di dalam hidup kita. Saudara, maka itu di dalam buku ini, saudara, mengatakan kalau ada orang yang terus masih hidup dengan cara yang pertama, maka Allah akan membiarkan mereka. Sampai kapan, saudara? Sampai mereka menyerah dan kemudian kembali kepada Allah. Sampai mereka berkata, Tuhan, saya tidak sanggup lagi melakukan yang terbaik bagi Engkau. Sampai mereka berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Saat itulah Allah memanggil mereka untuk kembali. Ya, nikmatilah aku dan diamlah di dalam aku. Sekali lagi, saudara, Allah cuma punya satu agenda bagi orang yang hidup dengan cara hidup yang pertama, yaitu membawa orang itu sampai pada titik akhir kekuatannya, sampai pada titik akhir pemikirannya, rencananya, dan ia menyerah dalam hidupnya. Saudara, bagaimana dengan hidup kita hari ini? Bagaimana dengan hidup kita ini? Bagi para pelayan Tuhan, bagi setiap kita yang bekerja. Saudara, di tengah situasi seperti ini, mungkin ada banyak di antara kita yang mengalami tekanan dan kekhawatiran tentang hari-hari depan, saudara. Saudara, kita punya banyak alasan yang sangat kuat memang untuk khawatir. Kita tidak tahu sampai kapan wabah ini akan berakhir. Kita khawatir mungkin kalau kita yang kena wabah itu, atau mungkin salah satu di antara keluarga kita yang kena. Kita khawatir juga dengan pekerjaan kita atau bisnis kita di masa mendatang harus seperti apa. Saudara, kita punya banyak alasan untuk khawatir hari ini. Kita punya banyak alasan untuk memikirkan solusi dan rencana. Tetapi saudara, saya mau katakan tidak ada satu orang pun yang mempunyai jawaban atas pertanyaan kita, atas semua kekhawatiran kita. Tidak ada orang yang mempunyai jawaban atas semua itu. Tetapi malam hari ini saya ingin setiap kita mengingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap kekhawatiran, dari semua permasalahan yang kita hadapi hari ini. Maka itu saudara, berhentilah
melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Tenanglah dan nikmatilah Allah. Karena sekalipun hidup kita begitu sulit, anugerah Allah tetap diberikan bagi setiap kita. Anugerah Allah tetap nyata bagi setiap kita. Kristus sudah mati di atas kayu salib. Kristus sudah hidup dan tinggal di dalam kehidupan kita. Mari kita nikmati Kristus itu di tengah-tengah penderitaan. Mari kita nikmati Kristus itu di tengah-tengah kekhawatiran kita. Percayalah, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh menjadi jaminan yang tidak pernah gagal. Dan Tuhan sudah menjaminkan diri dengan mati di atas kayu salib, menunjukkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, hari ini hamba mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Di dalam pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Tuhan, mungkin mereka sedang khawatir. Tuhan, mungkin mereka sedang cemas. Tuhan, mungkin mereka sedang mengalami kegelisahan. Bahkan sudah putus asa dengan kekuatan yang mereka andalkan. Malam hari ini Tuhan, tenangkan hati setiap jemaat-Mu. Roh Kudus, pimpinlah mereka untuk benar-benar meyakini bahwa Tuhan yang sempurna itu adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada apapun. Dan untuk mereka benar-benar menyadari akan diri mereka bahwa mereka tidak akan mampu terus berjuang dengan kekuatan, rencana, keuangan, dan pikiran mereka. Buat hati mereka tenang Tuhan, dan percaya bahwa di dalam Tuhan ada ketenangan, bahwa di dalam Tuhan ada penyelesaian yang terbaik dengan caranya Tuhan. Pimpin jemaat-Mu, berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh hidup kami. Amin. Saudara, persekutuan doa kita selesai. Mari kita terus menjaga hubungan kita bersama dengan Tuhan. Dan mari sebagai orang-orang percaya kita mentaati setiap aturan-aturan pemerintah untuk kita bersama-sama melawan penyebaran virus corona ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.